Sekolah adalah rumah kedua bagi kita sebagai seorang pelajar. Sekolah kadang membosankan dan melelahkan. SMP PPSB memberikan kesan yang berbeda. Berdiri sejak tahun 1991, SMP PPSB telah berpengalaman selama 29 tahun. Dengan fasilitas dan sarana belajar terlengkap di Sangatta, sekolah ini telah banyak mencetak prestasi, baik nasional maupun internasional. Masalah umum bagi kita, para pelajar, belajar di kelas gak selalu menarik. Nah, di sini para guru menggunakan metode-metode yang menarik, biar kita lebih tertarik dan semangat saat berada di kelas. Dengan menggunakan kuis dan permainan yang interaktif, proses belajar dijamin lebih menyenangkan. Kita nggak selalu belajar di dalam kelas. Dengan Google Suite for Education, kita dapat lebih mudah berinteraksi untuk selalu up to date dengan tugas dan materi yang sedang dipelajari. Penanaman nilai akhlak dan karakter menjadi fokus utama untuk menciptakan generasi yang berpendirian. Bukan hanya tentang akademis saja loh. SMP YPPSB juga memfasilitasi bakat siswa di bidang seni, olahraga, dan keorganisasian yang juga pernah berprestasi di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Tidak hanya siswa sekolah saja, para pengajar di sini juga mempunyai akreditasi dan prestasi yang sangat membanggakan sampai di tingkat nasional. SMP PPSB sangat aktif mengikuti lomba untuk menambah pengalaman dan prestasi bagi siswanya sebagai bekal ke jenjang pendidikan berikutnya. Dengan fasilitas dan prasarana yang lengkap, ditunjang dengan metode pembelajaran yang menyenangkan, lulusan SMP PPSB dapat meraih hasil yang optimal dan pengalaman yang berguna di masa mendatang. Itulah mengapa saya sangat bangga sekolah di sini. Di sini mengajarkan bahwa akademis bukanlah segalanya, tetapi bakat dan minat dari tiap siswa tidak kalah penting. SMP YPPSB! Insan Akademia, kami bukan sekedar ada. Dan kami bukan sekedar terdengar. Tapi kami punya visi. Kami punya segudang misi. Informasi pendidikan dan hiburan kami padu dalam setiap program. Itu artinya jika hutan sudah tidak ada lagi, jika hutan sudah mulai berkurang, ya tentunya dunia ini akan merasa rapuh. Ya, ibarat manusia, bila paru-parunya sudah rusak, maka tidak punya kekuatan dan daya, dan juga tidak punya energi yang kuat. Oke Bang, thank you. Ya. Coba dikulik ya Bang ya, yang Ya. presentasinya biar suatu saat bisa dipakai gitu kan. Radio Suara
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Insan Akademia semua. Kembali bersama saya Prilly, dan di ajang bincang-bincang seputar YPPSB kali ini kita akan mengangkat tema lebih khusus lagi, yaitu tentang optimalisasi prestasi SMP YPPSB. Bersama saya Prilly dan narasumber kita yang luar biasa hari ini, yaitu Bapak Kepala Sekolah Bapak Deden Lukman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah Selamat divaksin? pagi. Udah divaksin hari ini? Belum. Belum ya. Iya, karena Bapak Ibu guru semuanya hari ini pada untuk SMP akan menerima vaksin atau booster. Oke, dan Pak Deden kita akan berbicara dengan Insan Akademia semuanya, mengupas tentang prestasi yang diraih oleh SMP YPPSB khususnya selama pandemi Pak ya, gitu, karena memang di saat pandemi banyak sekali negara-negara, kota, sekolah lesu karena keterbatasan lah. Namun SMP YPPSB sepertinya tetap berkibar dengan prestasi-prestasinya. Kalau boleh tahu selama ini prestasi yang sudah diraih apa saja Pak ya selama kurun waktu corona itu dari tahun 2020 ya Pak ya sampai 2022. Oke. Terima kasih Miss Prilly. Ya. Sebelumnya saya sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Miss Prilly dan para pemirsa Suara Akademia dimanapun berada. Puji, puja dan syukur tentu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat yang diberikan. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Walaupun ini akhir bulan, semoga Betul. tetap semangat ya. Iya. Tadi pertanyaan pertama adalah prestasi apa saja yang telah diraih oleh SMP PPSB, terutama selama pandemi ini. Kita tahu pandemi itu dari 2020 ya. Ya, awal Maret lah, 18 ya. Maret itu ya. 2020 Maret sampai saat ini mudah-mudahan juga segera selesai lah, segera berakhir ya. Nah, prestasi yang diraih SMP PPSB ini alhamdulillah banyak sekali. Ya, ada prestasi akademik, non akademik, ada juga prestasi yang lainnya sifatnya karakter. Jadi dari data yang kami himpun itu tidak kurang dari 20-an prestasi internasional yang diukir biasa, ya. Mulai dari Olimpiade Matematik, TIMO Thailand International Mathematic Olympiad ya. Betul. Kemudian juga marching band, ada AMGI ya. Asian Virtual AMGI itu Asian Music ya. Ya, Asian betul, Music belakangnya itu AMGI ya. Nah, dan banyak lain. Kemudian juga yang nasional ini juga tidak kalah banyak. Saya catat tidak kurang dari 40 ini. Dipilih mulai dari Gala Siswa Indonesia. Pemain sepak bola kita ini alhamdulillah berturut-turut tiap tahun selalu kita mengirimkan finalis. Dan di 2021 ini anak kita siapa Miss? Ahmad Firliansah ya, Malaranggeng gitu ya. Malaranggeng ya. Nah, itu meraih peringkat kedua ya. Kedua, perak Pak, medali perak ya. Perak peringkat 2 GSI nasional. Kemudian juga OSN ya. Selalu kita tiap tahun juga mengirim siswa-siswi kita di final OSN dan banyak lagi yang lainnya, termasuk untuk tingkat provinsi saya mencatatnya tidak kurang dari 30-an prestasi, kabupaten lebih banyak lagi tentunya. Jadi ini prestasi yang membanggakan. Saya sangat bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas prestasi SMP ini. Kemudian juga ini hasil kerja tim semuanya. Betul. Ya, bukan kerja kepala sekolahnya saja, bukan kerja guru-gurunya saja, tapi kerja semua. Bekerja sama dan sama-sama bekerja. Terutama saya barangkali punya sebuah programis yang sehingga kemudian kita bisa meraih prestasi sebanyak itu. Saya istilahkan dengan JOR itu, Miss.
jargon, ownership, dan reward. Oke, JOR. Jadi singkatan dari jargon, ownership, dan reward. Oke, nah itu ini salah satu istilahnya tips gitu Pak ya, atau istilahnya trik supaya mengangkat prestasi tadi begitu ya Pak ya. Betul. Nah, itu seperti apa itu Pak? Jadi saya mendapat amanah sebagai kepala SMP YPPSB itu di tanggal 1 Juli, mulai 1 Juli 2019. Ketika mendapat amanah tersebut, yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi apa masalah yang dihadapi oleh sekolah kita, oleh SMP YPPSB. Tercatat 3 hal yang mungkin saya identifikasi waktu itu. Yang pertama adalah makin menurunnya jumlah pendaftar kita. Ini bukan hanya di SMP, saya pikir di semua sekolah ya, terutama yang swasta. Kondisi ini dialami oleh semua sekolah tersebut. Menurunnya peminat, menurunnya pendaftar. Kemudian yang kedua, terutama setelah pandemi, saya melihat bahwa minat dan kesemangatan belajar siswa-siswi kita juga, sebagaimana kita tahu, makin lama makin menurun juga. Bosan dengan daring gitu kan. Betul. Yang ketiga, saya melihat bahwa ini masalah eksistensi sekolah kita ke depannya. Kalau siswanya makin berkurang, prestasinya makin berkurang, ya tentu ini berbahaya untuk eksistensi sekolah ini, eksistensi guru-gurunya, dan juga keberlangsungan pendidikan di dalamnya. Maka dari 3 hal yang menjadi permasalahan ini, saya kemudian berpikir apa kira-kira solusinya. Maka diantaranya dapatkah trik atau tips JOR itu tadi. Oh, kita perlu kemudian mengidentifikasi kenapa jumlah peminat pendaftar sekolah ini menurun. Kami kemudian koordinasi dengan tim survei, dengan manajemen survei Pak Safi'i untuk mengungkap apa sebenarnya kira-kira penyebab menurunnya minat orang tua siswa-siswi kita mendaftar di sekolah kita. Kami dapati bahwa yang menjadi pertimbangan utama adalah kurangnya pendidikan karakter keagamaan di sekolah kita. Nah, maka itu yang harus kemudian segera kita perbaiki, bagaimana menguatkan karakter keagamaan, pendidikan keagamaan di sekolah kita. Maka hadirlah program Bina Cinta Tuhan itu. BCT ya. Yang Islam dengan Umi-nya, yang Kristen dengan Superbook-nya, yang Katolik dengan Katolisitasnya, yang Hindu dengan pembelajaran agama Hindunya. Ini. Yang kedua, kenapa sekolah kita kok makin menurun misalkan tadi peminatnya, itu juga karena faktor daya tarik untuk bisa masuk ke sekolah ini dari sisi keunggulannya. Jadi YPPSB itu bukan sekolah baru, sekolah yang sudah lumayan lama. Kita udah berusia 30 tahun Juli, ya, betul. 1 Juli 1991. Sudah 31 tahun. Betul. Prestasinya banyak begitu. Luar biasa prestasinya. Kalau untuk ukuran Kutai Timur, bahkan Kalimantan Timur, bukan sombong ya, kita sudah punya nama lah untuk itu. Tapi barangkali selama ini yang kurang apa? Yang kurang itu dari sisi kita fokus ke keunggulannya. Kita banyak sekali program, tapi tidak ada yang kita kuatkan atau belum kita kuatkan. Maka kita kuatkan soal karakter tadi, termasuk kita kuatkan soal raihan prestasi ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus punya jargon ini yang menginspirasi semua dan menyemangati semua. Sekolah para juara. Nah, ini tagline yang sedang kondang saat ini untuk YPPSB keluar, Pak ya, betul. Sekolah para juara. Iya. Jadi kalau kita beri penjelasan terlalu panjang lebar, kadang orang belum tentu tergugah gitu. Tapi dengan sekolah para juara, 3 kata ya. 3 kata itu semua pihak yang dengarnya itu pasti kemudian tergugah, termotivasi, tersemangati gitu. Maka kami kuatkan itu kepada semua pihak, baik guru-guru maupun anak didik, bahwa kita ini hadir di sekolah yang bukan sekolah asal-asalan, bukan sekolah yang ala kadarnya. Kita hadir di sekolah yang hebat, yang luar biasa, yang punya potensi yang luar biasa, SDM gurunya juga hebat-hebat,
fasilitas sekolahnya juga lengkap sekali gitu ya. Maka ini anugerah Tuhan yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Caranya bagaimana? Ayo semuanya berusaha berprestasi pada posisinya masing-masing. Kira-kira begitu, Miss. Iya, baik. Jadi luar biasa ya, tadi di awal Pak Deden sudah menyampaikan prestasi SMP YPPSB sendiri sudah banyak, dari internasional, marching band, dan iya bulan April ini atau Maret kalau nggak salah kita akan masuk di international tadi TIMO, Thailand International Mathematics Olympiad. Terus yang terbaru juga di bidang matematika atas nama Faisal kita mendapat peringkat 72 ya di KSN Pak ya, KSN Matematika. Nah pasti untuk prestasi-prestasi seperti itu ya benar, itu menjadi suatu apa ya, school branding kita ya. Ini semacam school branding. Ini kita nge-branding. Kami nge-branding SMP PPSB misalnya untuk dikenal dan lebih diminati oleh khalayak pasti dari prestasi. Nah, untuk meraih prestasi-prestasi yang luar biasa kemarin itu dari pihak sekolah, khususnya Bapak sebagai kepala sekolah, apa yang sudah dilakukan dan mungkin ke depannya juga untuk lebih berprestasi lagi begitu. Tadi sudah saya sampaikan yang pertama jargon itu ya. Kita semua harus satu frekuensi bahwa sekolah kita harus kita jadikan sebagai sekolah para juara. Anak-anak berusaha untuk menjadi juara pada kelebihannya masing-masing. Ada yang juara sepak bola, juara matematik. Namun juga ada yang mungkin tidak juara itu semua, tapi juara dari segi kejujurannya, kedisiplinannya, gitu kan? Guru-guru pun demikian. Kami beri peluang mereka untuk silahkan berkreasi, berinovasi, beraktualisasi. Kami buka lebar-lebar soal program sekolah dan termasuk budgetingnya gitu ya. Ini kita punya budget sekian, silakan guru-guru manfaatkan untuk mengikuti lomba ini, pelatihan itu, selama itu untuk kebaikan dan peningkatan prestasi sekolah. Kami jamin pasti kami akan izinkan dan akan kami fasilitasi. Kami buka lebar-lebar itu ya. Jadi yang pertama jargon, yang kedua ownership tadi itu. Bagaimana menumbuhkan rasa memiliki sekolah ini. Sense of belongingnya berarti ya Pak, ditumbuhkan gitu. Sekaligus sense of awareness ya. Kesadaran akan kondisi yang ada. Ini sekolah kondisinya kemarin agak bahaya dengan peminat yang agak berkurang begitu. Kalau dibiarkan kita rem, ini bahaya buat kita semua. Ayo kita semua harus bergerak. Tidak bisa ini manajemennya saja, tidak bisa ini kepala sekolahnya saja. Semua harus bergerak sesuai dengan kapasitas masing-masing. Menjadi guru, silahkan untuk menjadi guru yang handal, yang materi konten pembelajarannya makin menarik di anak-anak, yang dirindukan oleh anak-anak gitu kan. Siswa-siswi kita tolong bukan hanya baik di sekolah, tapi kalian juga adalah duta-duta sekolah. Ketika di luaran kalian harus memperlihatkan anak YPPSB itu beda. YPPSB itu cerdas-cerdas, YPPSB itu berprestasi, tapi juga sopan santun dan juga disiplin. Kira-kira begitu, Miss. Jadi ownership itu penting sekali ya untuk ditumbuhkan. Dan terakhir itu reward. Penghargaan. Ketika seseorang sudah memberikan yang terbaik, pasti ada sesuatu gitu Pak ya. Betul. Saya terinspirasi juga dari kitab suci. Tuhan itu meminta para nabi untuk menjadi basyiron wa nadhiron, menjadi orang pemberi kabar gembira dan juga peringatan. Jadi bukan kemudian punishment dulu nih, tapi reward dulu gitu. Beri dulu penghargaan, beri dulu mereka sesuatu yang menyemangati, baru kemudian kalau ada yang sudah diingatkan dan lain sebagainya melanggar juga, baru di situ ada punishment. Kira-kira begitu. Jadi dibuat nyaman semuanya, termasuk siswa-siswi, guru-guru kita. Ketika mereka berprestasi, kita jangan sampai kemudian tinggal diam. Reward itu nggak harus selalu dengan uang, materi gitu Pak ya. Bukan. Sekedar kita ucapkan terima kasih, pengakuan atas apa yang mereka lakukan. Itu kalau hadir dari hati, pasti saya yakin mereka akan sangat senang. Kemudian juga kita berusaha publikasikan. Publikasi itu penting sekali.
Tidak bermaksud kita ria, ingin dipuji orang, tidak bermaksud kita nyombongkan diri, bukan. Kita mempublikasikan segala keunggulan prestasi sekolah itu dalam rangka biar publik makin mengenal sekolah kita. Kan ada istilah kata tak kenal maka tak sayang. Makin kenal, wah ternyata YPPSB luar biasa, banyak sekali prestasinya. Nah, mudah-mudahan tumbuh rasa sayang, sehingga kepercayaan pun makin meningkat. Kira-kira begitu. Jadi 3 tadi yang saya tangkap ya dalam selama ini membuat YPPSB khususnya SMP berprestasi. Kalau dari Pak Deden adalah yang pertama itu tadi kita bikin tagline dulu ya. Betul. Dari situ mungkin memberikan mindset kepada SMP PSB sendiri dan juga masyarakat. YPPSB sekolah para juara. Wah, pasti hebat-hebat tuh. Kemudian yang kedua menumbuhkan yang tadi ownership ya Pak ya. Sense of belonging dari semua warga sekolah ya, siswa, guru, dan yang terakhir dari itu prestasi juga akan ada reward gitu sebagai bentuk pengakuan, betul, karena kadang orang itu memang butuh dihargai. Kalau karena memang benar sih kita harus bertumpu pada kekuatan, strength-nya di mana. Apalagi seperti Bapak bilang tadi ya, kita juara lomba marching band itu tentang musik, kemudian ada bola, lalu matematika itu menunjukkan bahwa SMP PPSB memberikan fasilitas dan pengakuan terhadap multiple intelligences tadi, yaitu kecerdasan majemuk. Jadi semua siswa difasilitasi bakat mereka Pak ya gitu. Lalu untuk pembibitan Pak, pasti kan setiap tahun kita butuh nih, ini udah mau lulus nih, dari itu ada tips atau mungkin ya hal-hal yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mencari bibit-bibit baru sehingga tetap eksis di setiap event, khususnya lomba-lomba ini yang bergengsi Pak ya. Kalau sekolah itu dari Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional dan Kemdikbud, kemudian Ki Hajar tuh dari Pustekom. Nah, mungkin dari Bapak sendiri bagaimana mensiasati mencari terus bibit-bibit hebat dari SMP YPPSB gitu. Betul Miss, bahwa kita harus banyak belajar dari pengalaman. Selama ini untuk raihan prestasi, terutama di lomba-lomba bergengsi, kita masih belum terprogram dengan mantap gitu. Nah, kita kedepannya ini harus kemudian benahi itu semua. Tidak bisa lagi kemudian asal-asalan melihat anak yang punya potensi kemudian dilatih hanya seminggu 2 minggu gitu. Betul, ya kemudian dengan pelatih yang ala kadarnya kemudian kita lepas ke lomba. Nah itu saya pikir kita susah untuk mendapat raihan prestasi yang lebih baik. Kedepannya ini kita harus lebih sistematis dalam artian bagaimana kemudian mencari bakat-bakat dari anak-anak maupun guru-guru kita. Lalu mereka diikutkan dalam training, pelatihan yang mungkin jangka waktunya tidak pendek gitu ya. Katakanlah mungkin sebulan atau bahkan lebih dari itu. Mereka dipersiapkan betul untuk mengikuti lomba. Kalau perlu kita hadirkan tim atau orang-orang ahli yang sudah punya nama dan sudah punya track record keberhasilannya di lomba-lomba tersebut dalam membimbing anak-anak kita. Tenaga profesional gitu Pak ya. Nah betul, kita hire mereka untuk kemudian kita targetkan ini harus kemudian lebih baik dari sebelumnya. Jika sebelumnya kita katakanlah di final sebagai finalis di OSN, maka harus kita targetkan ke depannya harus ada yang jadi juaranya gitu ya. Nah, juaranya GSI kemarin sudah meraih peringkat kedua. Ya kita jangan puas dengan kondisi itu. Kedepannya harus kita berusaha untuk meraih juara 1. Dan itu nggak bisa dengan hanya teori atau omongan saja. Harus ada langkah-langkah. Di situ perlu SDM, perlu biaya, perlu waktu, perlu kemudian kerjasama tim yang lebih hebat lagi. Berarti pasti setiap tahunnya ini pihak sekolah membuat semacam sarmut Pak ya, sasaran mutu. Oh kalau tahun kemarin misalnya GSI ini sudah meraih medali perak, berarti tahun ke depan setidaknya bertahan atau naik lebih, gitu. Iya betul. Jadi selama ini memang seperti itu Pak ya, setiap event-event yang sudah dijalani pasti kemudian dievaluasi. Nah tahun depan sasaran mutunya apa begitu ya. Betul. Ya sebagaimana kita tahu kalau prestasi kita sama saja dengan kemarin, kitanya termasuk merugi. Iya itu salah satunya. Waktu kita makin berkurang, umur kita makin berkurang, prestasi kok tetap saja rugi berarti kita. Kita harus berusaha lebih baik dari kemarin gitu. Apalagi kalau kemudian hari ini malah lebih buruk dari kemarin, apa katanya Miss? Kita termasuk dilaknat Tuhan itu.
Ini Ustadz Deden nih. Kalau yang sekarang berbicara bukan kepala sekolah nih. Ustadz Deden, betul Pak, saya pernah dengar itu. Makanya kita harus selalu lebih baik apapun lah ya. Mungkin prestasi di dunia, di akhirat harus lebih baik. Kalau tetap aja seperti kemarin berarti kita merugi. Ngapain aja kemarin gitu istilahnya. Tidak belajar. Betul, tidak evaluasi. Ya, oke. Ya, jadi seperti itu untuk di SMP. Lalu kalau melihat kemarin-kemarin dukungan dari orang tua bagaimana Pak tentang yaitu ketika anak-anak mereka diikut sertakan lomba, kemudian ikut pembinaan itu menurut dari orang tua alhamdulillah bagus ya, karena kita sudah 30 tahun ini. Jadi sudah punya nama dan juga kepercayaan dari orang tua juga trust sudah ini ya. Kepercayaan orang tua juga sudah sangat baik lah kepada kami ya, kita semua di PPSB ini. Jadi support mereka itu juga luar biasa. Kita ambil contoh misalkan Firly ya Miss. Firly Malarangeng, juara GSI kita itu. Beliau anak yatim ya, tinggal ibunya saja. Tapi ibunya begitu mensupport anaknya. Bagaimana mendoakan, bagaimana kemudian mengikhlaskan anaknya mengikuti training yang cukup panjang juga ya waktu itu. Kemudian juga selalu kontak dengan kita di sekolahan. Wah, ini hubungan yang sangat bagus dan pastinya memang harus begitu. Kita nggak bisa kemudian berjalan sendiri. Program sekolah juga sangat memerlukan dukungan orang tua, dari orang tua. Apalah kita ini tanpa dukungan orang tua, gitu ya. Jadi 3 pilar sekolah yang kita tahu itu kan sekolahan, anak didik, kemudian orang tua sendiri. Seperti itu. Mungkin kalau dulu istilahnya konferensi segitiga ya. Antara sekolah, orang tua dan anak didik gitu. Apalagi kita sekarang bersinergi. Betul. Sekarang kita di PPSB punya FKS ya, Forum Komunikasi Sekolah, tempat di mana para orang tua juga berhimpun di situ, kemudian berkolaborasi untuk bagaimana sama-sama mengawal program sekolah, termasuk mensupport agar program sekolah ini terlaksana dengan baik. Jadi alhamdulillah itu sudah merupakan sinergi yang bagus di kita di PPSB. Hanya mungkin karena kendala pandemi kemarin yang komunikasi koordinasi ya tidak seintens ketika kita sebelum pandemi. Semoga ini pandemi sudah makin mereda, hal-hal yang kurang bisa segera kita perbaiki ke depannya. Oke, jadi itu luar biasa ya. Saya bisa buktikan juga Insan Akademia ya, bagaimana pihak orang tua juga sangat mendukung SMP PPSB, dari orang tua Firly, kemudian Faisal gitu, sangat mendukung. Jadi jalinan bonding sekolah dengan orang tua itu sangat kuat. Yang tujuannya yaitu tadi bagaimana anak-anak bisa diberikan fasilitas dan berprestasi di bidangnya masing-masing, multiple intelligence. Nah kemudian ini Pak, kemudian dari support dari pihak sekolah yayasan juga khususnya kepada guru juga luar biasa juga Pak ya. Dimana tadi Pak Deden juga memberikan budgeting ya. Dan itu salah satu strategi juga pengelolaan keuangan khususnya untuk bidang prestasi. Bagaimana memberikan kesempatan guru atau tenaga profesional bisa juga kita hire untuk memberikan dukungan dan pembinaan Pak gitu ya. Iya. Dan ini targetnya memang setiap tahun pasti selalu ada target dari event kabupaten sampai internasional Pak ya. Betul. Harapannya begitu ya. Kedepannya itu kita siapkan program YPPSB Juara. Artinya tadi kita pertama scouting talent ya, mencari bakat-bakat dari anak-anak yang bisa kita training nantinya untuk meraih hasil yang lebih maksimal lagi. Yang kedua nanti in-house training, bagaimana kemudian disiapkan pelatihan yang bagus, yang efektif, yang bisa kemudian di dalamnya juga menghadirkan para pakar ahli yang bisa menyiapkan anak-anak kita untuk meraih hasil yang maksimal itu. Ini program YPPSB Juara. Jadi tidak lagi bersifat ala kadarnya begitu asal berjalan seperti tahun-tahun lalu, enggak. Kita ingin lebih serius lagi karena ini jualan sekolah kita. Makin sekolah kita berprestasi, kepercayaan publik pasti makin meningkat, gitu kan? Iya betul kan. Iya, di sisi lain juga Miss, selain dari prestasi prestasi ini, tentu yang harus kita kuatkan soal karakter tadi.
Karena apalah gunanya prestasi yang hebat-hebat ini kalau kemudian mayoritas anak-anak kita ternyata bermasalah dari segi karakternya gitu kan. Orang tua lebih suka kalau kemudian mendapati anak-anaknya baik, kemudian taat ibadahnya, sopan kepada semuanya, kepada siapapun. Walaupun mungkin prestasi akademiknya biasa-biasa saja gitu kan. Walaupun mungkin nilainya juga biasa-biasa saja. Dibanding orang yang cerdas tapi kurang menghargai orang, orang yang cerdas tapi nggak punya sopan santun, apalah gunanya itu? Ada sebuah bukan jargon ya, ada kalimat yang mengatakan adab dulu baru ilmu. Ya, itu yang sering saya dengar dan itu saya suka sekali, benar. Kita kalau ilmu atau kepintaran itu diberikan kepada orang yang beradab pasti akan baik ya. Tapi kalau dia tidak punya adab, ya itu tadi yang muncul menurut saya adalah keangkuhan, kesombongan. Tapi itu tidak akan terjadi di SMP PSB karena itu tadi selain prestasi secara akademik, tapi karakter juga dikuatkan ya dengan melalui program BCT tadi yang disampaikan oleh Pak Deden, Bina Cinta Tuhan, begitu Pak ya. Iya betul. Jadi gini, sorry ya. Jadi kita berpikir apa yang terjadi dengan bangsa kita Indonesia ini nggak kurang orang pintar ya, cerdas. Ya, nggak kurang juga soal sumber daya alam, kaya raya, ya segala macam ada. Tapi kenapa kita kok belum bisa menjadi negara yang maju? Bahkan kalau kondisinya mungkin ya ketinggalan, banyak ketinggalan dari negara lainnya gitu. Yang saya amati ya persoalannya di soal integritas itu tadi. Banyak yang pintar tapi justru minteri orang gitu. Ya, jangan sampai nanti generasi pelanjut kita seperti itu harapannya gitu kan. Mereka harus jadi orang-orang yang pintar pintar otaknya, tapi juga bersih hatinya, bagus akhlaknya. Seperti itu yang harapan kita semua. Luar biasa ya, itu yang akan kita jual ya. School branding YPPSB Sekolah Juara-Juara Akademik Prestasi dan juga sikap dan tingkah laku. Nah, tadi kita dari tadi sudah membicarakan tentang prestasi anak Pak ya, siswa yang luar biasa didukung oleh pihak sekolah, kemudian guru juga dan juga orang tua. Nah, sekarang kita prestasi gurunya sendiri Pak. Karena saya lihat SMP PSB tidak hanya juga memberikan atau menghasilkan prestasi sekolah dari siswa, tapi juga dari guru gitu. Itu mungkin bisa diceritakan beberapa guru yang berprestasi luar biasa. Betul, Mas Feli. Jadi syukur alhamdulillah guru-guru kita, bahkan lembaga sekolah kita juga dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini tetap berprestasi. Padahal untuk berprestasi dalam pandemi begini bukan hal yang mudah. Karena banyak keterbatasan Pak ya. Satu, event-eventnya sendiri kan juga banyak yang di masa belum pandemi itu nggak bisa dilaksanakan. Ketiadaan event. Kalaupun ada eventnya sifatnya online. Tentu beda online dengan offline gitu ya. Dari sisi persiapannya, dari segi tekniknya dan lain sebagainya kurang bisa optimal seperti offline kan begitu. Tapi guru-guru kita alhamdulillah mereka tetap semangat dan berprestasi. Yang saya ingat saja misalkan ya guru matematik kita Pak Dedi Luki beberapa bulan lalu beliau ke Jogja ya. Beliau masuk finalis semacam karya olimpiade inovatif gitu Pak ya. Olimpiade itu pembelajaran ya. Olimpiade pembelajaran matematik gitu ya. Gitu, media pembelajaran matematik gitu. Kreatif alhamdulillah nih Pak Dedi Luki ini. Kemudian ada Bu Ina Aryani, guru IPS kita gitu kan. Terakhir beliau juara tuh, dapat laptop tuh saya ingat tuh. Juara kedua ya atau ketiga ya kabupaten, kabupaten untuk pembelajaran SMP juga ya. SMP kreatif ini. Kemudian ada Bu Zares Melia ya kan, guru bahasa Indonesia. Juara apa ya waktu itu beliau itu? Beberapa video juga, video pembelajaran juga Pak bahasa Indonesia. Nah, itu diantaranya guru-guru kita yang walaupun sibuk banyak banyak kesibukannya, waktunya habis untuk kemudian menyiapkan media pembelajaran dan lain-lain, tapi ide kreativitas mereka tetap berjalan. Nah, ini yang kita harapkan gitu ya. Tetap bagaimana bisa menyalurkan ide-ide kreatifnya, hobi dan minatnya. Semakin SDM guru-guru kita
kreatif dan inovatif itu sangat bagus untuk YPPSB. Betul. Dan harapannya ke depan pasti berdampak kepada siswa-siswa kita tentunya. Betul sekali. Karena harapan kita pasti guru-guru, anak-anak kita menjadi sosok-sosok yang punya resilience, daya juang yang kuat seperti Pak Dede tadi juga bilang, integritas. Betul. Itu bagi sekolah kita. Iya. Kalau lembaganya belum kita sebutin nih prestasi sekolah kita sendiri ya kan. Yang pertama kita berhasil mempertahankan akreditasi A unggul di 2020. Itu bukan perkara mudah kita. Pilih juga merasakan sebagai tim. Terjibaku Pak ya, mengumpulkan data menyiapkan berkas gitu kan, wawancara dan lain sebagainya. Kita raih kembali tuh akreditasi A. Satu-satunya SMP di Kutai Timur yang mengikuti akreditasi di 2020 cuman kita. Yang lainnya enggak ada. Ya. Itu melihat kesiapan kita yang luar biasa ya Pak. Ya, bahkan terakhir saya dapat informasi yang terakhir ini ditunda-tunda tuh akreditasinya karena mungkin faktor kekurang siapan tim dan lain sebagainya. Kita alhamdulillah kita lalui juga di pandemi ini ya 2020 dengan akreditasi ISO juga ya. International Certificate Organization gitu kan. Kita raih lagi di 2000 berapa kemarin? 2021 ya. Nah, itu juga bukan hal yang mudah kita bisa disertifikasi, berarti semua apa yang kita lakukan di SMP dari segi pembelajaran, dokumentasi, file-file dan lain sebagainya itu sudah sesuai dengan sertifikasi organisasi internasional kelayakan. Oh iya, saya baru ingat nih. Bahkan guru-guru SMP juga ini prestasi juga banyak yang sudah meraih sebagai GCE Pak ya, Google Certified Educator, bahkan Pak Bambang juga sebagai trainer juga seperti itu. Ini salah satu luar biasa loh ini. Kemarin Pak Fiib bilang bahwa tidak ada sekolah yang 170 guru di dalamnya itu mendapatkan sertifikat Google. GCE, Ya, SMP rasanya mungkin sudah semua mengikuti pelatihan dan itu level 1 Pak ya. Lulus sertifikat itu. Itu hal yang luar biasa bagaimana mereka kemudian juga bisa melaksanakan pembelajaran daring berbasis Google. Seperti kala sekolah lain mohon maaf WA saja misalkan gitu ya. Nah, kita sudah dari awal pandemi alhamdulillah sudah memakai Google Workspace for Education gitu ya. Nah, juga Miss, yang terakhir Miss Billy ini terutama nih yang jadi inisiatornya. Kita juga dapat penghargaan sekolah literasi ya. Oh iya betul, sampai lupa saya Pak. Kan kita harus melupakan kebaikan kita tapi nggak mengingat kebaikan orang lain. Iya. Betul. Sekolah apa tuh? Aktif literasi nasional, dalam gelaran sekolah menulis buku, GSMB itu apa singkatannya lupa betul Pak. Gerakan sekolah menulis buku. Gerakan sekolah menulis buku. Dari Nyalanesia. Iya, betul. Nah, ini diantaranya karena anak-anak kita juga alhamdulillah nih aktif membuat buku ya. Antologi karya buku. Sudah ada berapa Miss kita buat buku nih? 2 Pak, 2. Sudah ya. 2 dari anak-anak kita. Nah, insya Allah nih mudah-mudahan tidak lama dari guru juga segera kita sedang proses nih, Pak. Editing masih. Nah, ini hal yang sangat bagus bagaimana kita menggerakkan literasi di sekolah kita. Benar. Semakin literasinya bagus, pasti nanti sekolah kita semakin bagus juga kualitasnya. Betul. Gitu, karena kurang literasi itu berbahaya. Kurang membaca. Jadi luar biasa dari matematik, olahraga, literasi semuanya ada di SMP PSB. Dan yang terbaru nih Pak, ini prestasi juga nih, termasuk saya nih, mohon doanya kami sebagai sekolah guru penggerak. Betul. Ini suatu, dan ini saya sama Bu Hasana minggu depan mau wawancara ini. Jadi mudah-mudahan bisa lolos dan mengikuti pendidikan pelatihan selama 6 bulan kalau lolos, dan itu luar biasa karena yang mengadakan dari Kemdikbud dari berapa 100.000 mencapai diseleksi lagi 19.000 dan nanti sisa 8.000 yang akan mengikuti di kelas. Jadi mohon doanya Pak ya. Mudah-mudahan lancar, berkah ya. Dan mudah-mudahan SMP YPSP nantinya juga bisa menjadi sekolah penggerak gitu, harapan kami menjadi betul. Jadi semuanya bergerak untuk memulihkan pendidikan Indonesia begitu. Luar biasa sepertinya Pak Deden ya SMP PSB, dan mudah-mudahan ini tetap istilahnya istiqomah ya, konsisten. Prestasinya juga karakternya ke depan
gitu, sehingga menjadi semakin menjual sekolah kita keluar ya. Betul. Semakin benar-benar melekat di masyarakat tentang school branding tadi, bahwa YPPSB adalah sekolah para juara. Juara terutama di CCK. Iya. Nah, apa, Miss? Cinta, cendekia, dan kepemimpinan. Fokus Iya. di situ kita. Oke. Bagaimana menjadikan anak-anak kita penuh cinta. Cinta kepada Tuhannya dengan dia rajin melaksanakan kewajiban agamanya. Iya. Cinta kepada sesamanya, terutama ke orang tuanya, penuh bakti kepada sesamanya, dia suka membantu, gitu kan? Kemudian cinta lingkungannya. Sekolah kita Adiwiyata Mandiri, Miss, Iya, jangan lupa. sejak tahun berapa? 2012. 2012, betul. Jadi itu prestasi yang harus kita pertahankan. Harus menjadi sekolah yang sadar lingkungan, Iya. menjaga kebersihan, kerapian, Iya, betul. dan seterusnya. C yang kedua, cendekia. Kita harus menjadi sekolah yang menjadikan anak-anak kita cendekiawan. Cerdik cendekiawan, artinya pinter otaknya, Iya, iya. tapi juga pinter hatinya, cerdas hatinya, gitu. Emosional, spiritual quotient, gitu kan? Iya. Itu. IQ dan EQ-nya harus Betul, seimbang. harus seimbang. Terakhir, kepemimpinan. Nah, bagaimana menjadikan sekolah ini tempat untuk menempah calon-calon pemimpin masa depan. Bagaimana mereka berorganisasi, bagaimana mereka menjadi anak-anak yang punya mental yang mandiri, disiplin, bertanggung jawab. Kita jadikan sekolah sebagai kawah candra di muka buat mereka menempa itu semua. Di antaranya lewat OSIS. OSIS kita betul. baru leadership ini ya Pak, kepemimpinan. baru betul. LDK kan, Miss, ya. Iya, betul, hari Sabtu kemarin. Betul, latihan dasar kepemimpinan. Iya. Tapi semua itu jangan bikin anak-anak terlalu strength, terlalu kaku, membosankan. Mereka harus berusaha enjoy mendapatkan layanan kita di sekolah gitu. Jadi mereka harus juga merasa memiliki ini sekolah mereka juga yang harus mereka berusaha bikin bagus dengan segala prestasinya. Iya, gitu. betul. Dan ini sesuai dengan apa yang sering disampaikan oleh Bapak Menteri Mas Nadiem Makarim ya, bahwa Merdeka Belajar adalah pendidikan yang harus berpusat pada siswa. Jadi semua harus dilibatkan, kesepakatan apapun siswa. Jadi guru itu hanya di belakang memfasilitasi, tetapi yang bergerak dan mengupayakan itu adalah explore, itu adalah siswa, Pak ya. Kayak profil sekolah kita tadi ya, Miss. Benar. Itu nggak ada gurunya yang jadi MC-nya. Iya, Siswa semua siswa yang terdepan berbicara. sih. Bagian dari Merdeka Belajar itu. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih mengeksplor kemampuannya masing-masing. Benar-benar. Oke, luar biasa. Sepertinya seru sekali perbincangan kita hari ini ya. Sampai saya lupa loh pesannya Bang Fatur tadi. Tapi luar biasa mendengar paparan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Deden ya, dari tentang JOR tadi, salah satu kekuatan atau tips yaitu dengan memberikan J-nya jargon dulu ya. Jadi memberikan mindset maksud saya, kemudian ownership, dan terakhir adalah reward. Kita jangan lupakan prestasi orang perlu pengakuan supaya mereka semakin tergerak, Pak ya. Semakin saya diakui, semakin senang gitu prestasi yang sudah diraih. Dan kemudian juga melalui tips-tips tadi pembibitan nantinya melalui program YPPSB Juara ya. Coba kita mencari tenaga-tenaga profesional untuk membimbing guru-guru kita dan juga anak-anak kita. Luar biasa. Sepertinya kita sudah di penghujung acara ya, Mbak Deden. Mungkin ada hal yang mau disampaikan lagi untuk yang terakhir kali sebelum kita menutup acara ini. Oke. Apalagi tinggal seminggu ini. Seminggu apa nih, Miss? Perlu disampaikan juga kali ya. Iya, mungkin di Akademia perlu kami sampaikan ya. Ini udah resmi juga kok, SK-nya udah keluar. Bahwa sebenarnya ini kebersamaan saya dengan Bapak Deden di seminggu ini bersama di SMP YPPSB sebagai kepala sekolah ya beliau, karena mulai 1 Februari beliau akan menjabat sebagai manajer pendidikan YPPSB. Jadi selamat buat Pak Deden. Terima kasih ya Pak. Saya mungkin mewakili SMP ya. Selama sudah memberikan kesempatan kepada kami fasilitas, menorehkan banyak prestasi, dan mudah-mudahan kami yang ditinggalkan bisa istiqomah dan tetap semangat, memiliki resilience, integritas,
inisiatif untuk SMP YPPSB. Jadi ya. sedih nih. Iya, kok sebenarnya. jadi saya pengen meneteskan air liur, air mata maksudnya. Iya, tapi luar biasa. Saya lagi ditinggal, lagi sayang-sayangnya gitu ya. Oke, pokoknya sekali lagi dari SMP YPPSB kami mengucapkan selamat untuk Pak Deden ya, Insan Anemia. Nanti kedepannya tinggal seminggu beliau akan menjabat sebagai manajer pendidikan. Semoga Bapak juga tetap sehat dan sukses kedepannya memimpin YPPSB tentunya. Amin. Terima kasih Miss Prilly atas doanya dan juga pemirsa sekalian atas doanya. Mari sama-sama kita saling mendoakan untuk kebaikan, bahwa betul saya meninggalkan SMP ini dalam kondisi lagi sayang-sayangnya. Benar. Baru 2,5 tahun, Miss, bukan periode yang lama gitu kan. Saya juga baru merintis hal-hal yang baik di SMP, masih banyak PR lainnya. Namun sepertinya Allah Tuhan ini mengatur yang lebih baik mudah-mudahan ke depannya. Ternyata saya mendapat amanah baru yang pastinya lebih berat, tapi yang harapan saya adalah mudah-mudahan ini amanah yang juga membuat saya makin bisa lebih berkontribusi lagi. Kalau kemarin kontribusinya cakupannya SMP, sekarang lebih luas dari lagi. TK sampai SMP Pak ya. Apalagi kita ada rencana buat SMA. Wow, luar berarti biasa. 6 unit nih. Yang harus dipikirkan, yang Pak. harus dipikirkan, yang harus diperjuangkan ya. Tapi apa yang sudah dilakukan di SMP itu pastinya menjadi pelajaran penting dan pengalaman penting buat saya. Hal-hal baik apa yang bisa kita kemudian nanti aplikasikan di posisi saya, tentu akan nanti saya berusaha mengaplikasikannya. Prinsipnya adalah kita harus berusaha menjadi orang yang bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya dimanapun kita berada. Seperti tahu kan itu hadisnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah. Jadi benar kan Pak ya? Betul itu. Karena itu selalu saya ingat gitu. Jadi habis ini jadi ustazah ya sudah. Iya begitu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lainnya. Kalau tidak bisa memberi manfaat, minimal kita tidak merugikan orang. Itu prinsip hidup yang mudah-mudahan kita pegang dimanapun kita berada. Nah, kemudian juga mungkin mudah-mudahan menjadi pesan buat kita semua, berusahalah menjadi pribadi yang 3S, Miss. Apa itu 3S? 1, semangat solusi. Kalau ada masalah, berusahalah untuk mencari solusinya. Kalau tidak bisa memberikan solusi, minimal jangan nambahi masalahnya. Gitu. Minimal jangan nambahi masalahnya. S yang kedua, semangat bersaudara. Dimanapun kita berada, orang-orang sekitar kita, siapapun dia, suku manapun, agama apapun, dia adalah saudara kita. Yang sama-sama ingin bahagia hidup, ingin tenang hidup. Maka mari, kalau ada persoalan, tidak dibicarakan di belakang, sama-sama kita bahas, diskusikan, cari solusi terbaiknya. S yang ketiga adalah semangat sukses bersama. Bahwa jangan sampai kita jadi orang yang bahagia sendirian, biarin aja orang lain gak senang, biarin aja orang lain menderita, yang penting aku sukses sendiri. Nggak boleh ini. Bagaimana kita juga harus memikirkan orang lain. Jangan sampai bahagia di atas luka, kayak lagu dangdutnya. Bahagia di atas penderitaan orang lain begitu. Nah, ini prinsip yang 3S tadi 3S yang berusaha saya jaga, mudah-mudahan juga bisa menjadi prinsip kita semua, karena dengan prinsip seperti ini dalam hidup, insya Allah hidup kita tenang. Dan insya Allah pastinya kehidupan kita ke depan juga makin dilancarkan. Ada tulisan yang bagus saya tulis itu kemarin, terinspirasi dari tulisan para ulama juga. Orang jujur rezekinya mujur. Orang lurus rezekinya mulus. Orang baik rezekinya terus membaik.
Mudah-mudahan ini jadi prinsip kita. Amin. Jadilah orang jujur, Ya. orang lurus, Insya orang yang Allah. memberi manfaat kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Insya Terima kasih. Allah. Amin. Maaf ya, Luar karena biasa. backgroundnya tukang ceramah jadi kayak ceramah. Benar, tapi banyak manfaat kok, banyak inspirasi yang kita ambil pagi ini ya. Iya. Semoga ya itu tadi kita menjadi sosok yang bisa bermanfaat buat yang lain. Karena memang salah satu yang diinginkan Menteri Pendidikan adalah bagaimana menjadi guru yang berdampak bagi siswa-siswanya. Nah itu khairun nas anfa'uhum linnas, benar Pak ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru memberikan banyak manfaat buat siswa-siswi kita. Oke. Baik, terima kasih Pak Deden sekali lagi atas kehadirannya pagi ini Sama-sama. yang sudah memberikan banyak sekali informasi prestasi SMP PSB baik siswa guru, dan sekali lagi selamat menjalankan tugas menjadi manajer pendidikan per 1 Februari. Terima kasih juga buat semua insan akademi yang sudah bergabung dan menyaksikan kami dari pukul 9 tadi. Kita akan ketemu di acara lain, di tema lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YPPSB Sekolah Para Juara. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Sekolah adalah rumah kedua bagi kita sebagai seorang pelajar. Sekolah kadang membosankan dan melelahkan. SMP YPPSB memberikan kesan yang berbeda. Berdiri sejak tahun 1991, SMP YPPSB telah berpengalaman selama 29 tahun. Dengan fasilitas dan sarana belajar terlengkap di Sangatta, sekolah ini telah banyak mencetak prestasi, baik nasional maupun internasional. Masalah umum bagi kita, para pelajar, belajar di kelas gak selalu menarik. Nah, di sini para guru menggunakan metode-metode yang menarik biar kita lebih tertarik dan semangat saat berada di kelas. Dengan menggunakan kuis dan permainan yang interaktif, proses belajar dijamin lebih menyenangkan. Kita nggak selalu belajar di dalam kelas. Dengan Go Suite for Education, kita dapat lebih mudah berinteraksi untuk selalu up to date dengan tugas dan materi yang sedang dipelajari. Penanaman nilai akhlak dan karakter menjadi fokus utama untuk menciptakan generasi yang berpendirian. Bukan hanya tentang akademis saja loh. SMP YPPSB juga memfasilitasi bakat siswa di bidang seni, olahraga, dan keorganisasian yang juga pernah berprestasi di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Tidak hanya siswa sekolah saja, para pengajar di sini juga mempunyai akreditasi dan prestasi yang sangat membanggakan sampai di tingkat nasional. Dengan metode pembelajaran yang menyenangkan, lulusan SMP YPPSB dapat meraih hasil yang optimal dan pengalaman yang berguna di masa mendatang. Itulah mengapa saya sangat bangga sekolah di sini. Di sini mengajarkan bahwa akademis bukanlah segalanya, tetapi bakat dan minat dari tiap siswa tidak kalah penting. SMP YPPSB!